بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbil Alamin. Al-Alamin kita semua tahu, segala sesuatu selain Allah itu namanya jagat raya. Alam semesta selain Allah, makhluk itu adalah jagat raya. Qayyumis samawati wal aradin. Allah yang Al-Qaim, yang mengurus sendiri 7 lapis langit dan bumi. Allah nggak butuh bantuan makhluk untuk ngurus 7 lapis langit dan bumi, tapi Allah pakai makhluknya sebagai tasyrifan, memuliakan makhluknya. Itu ada makhluk-makhluk yang dipakai sama Allah Ta'ala untuk ngurus 7 lapis langit dan bumi. Di antaranya ada malaikat bagian bagi rezeki, malaikat bagian ngirim hujan. Yang ngirim siapa? Allah. Tapi dalam mengirim hujan, Allah tugaskan malaikat-malaikat tertentu. Dalam mengirim rezeki, Allah tugaskan malaikat-malaikat tertentu. Qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiki ajma'in. Allah yang mengatur, mengurus seluruh makhluknya. Ini kita kalau paham ini, yang ngatur tuh Allah, enak loh. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yakin enggak kalau yang ngatur segala sesuatu Allah? Yakin enggak? Jadi kalau kamu dipecat, tenang atau bingung? Kamu sudah berjuang, kerja sebaik mungkin, usaha sebaik mungkin, syariat sudah dijalankan, zikir wirid tidak pernah ditinggalkan. Tiba-tiba dipecat tanpa pemberitahuan, bahkan dalam surat itu ada kalimat tidak terhormat. Itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan, ya, menyakitkan. Kalau kita paham yang ngatur jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, santai, tenang. Allah lagi ngatur sesuatu. Allah punya rencana buat saya. Memang saya belum tahu rencananya Allah. Saya belum tahu rencananya Allah, tapi saya yakin kalau Allah yang ngatur segala-galanya. Tugas saya prasangka baik, berarti Allah akan menjadikan saya bos. Tampaknya sudah tidak layak saya jadi karyawan. Sudah tidak layak jadi karyawan. Pulang ke rumah wajahnya tersenyum bahagia. Istri nanya, "Ada apa, Mas?" Baru dilantik sama Allah untuk jadi bos. Maksud lu maaf yang kamu pengen aku selamanya jadi karyawan atau aku jadi punya karyawan? Ya pengen sih kamu punya karyawan, tapi sadar dong Mas, model-model seperti kita ini kapan punya karyawan? Tuh, kamu percaya nggak sama Allah? Oh percaya sama Allah Ta'ala, saya yakin sama Allah Ta'ala. Kata istrinya, ya udah kalau yakin tunggu saja tanggal mainnya. Ya kapan Mas? Sementara tanggal main nggak jelas, hutang jelas nih Mas. Istri ngomong macam-macam, dia nyantai. Mam, kalau nggak percaya, simak YouTube-nya Habib Novel. Allah yang mengatur segala-galanya. Iya itu mah Habib Novel. Kamu siapa? Setan bekerja, saudara-saudara. Ini yang model begini, setan bekerja, bisikin itu Habib Novel, itu Syekh Fulan, itu Kiai Fulan. Kamu mah siapa? Yang ngomong begini, setan. Tapi kamu jangan bilang istrimu, kamu setan loh. Jangan. Perang itu nanti. Kamu pahami saja, ini cara kerja setan. Yang ngatur Allah Ta'ala, yang ngasih Allah Ta'ala, yakin itu, percaya itu. Tatap dengan optimis, Allah akan angkat aku jadi bos. Buktikan pada istrimu. Dik, iya, mulai hari ini aku tak mau jadi karyawan lagi. Terus Mas, ya jadi bos. Nah, kapan kerja? Namanya bos masuk kantor terserah. Pusing istrinya, aduh, daripada aku stres ngurusin suami, silakan Mas dengan fantasimu. Awalnya dicibir ya, kemudian jam 12 siang, Dek ya, ayo ikut kemana? Loh, udah namanya ikut pos, tenang saja. Rupanya suaminya udah mendaftar pengajian satu kota yang ada makanan di situ. Masya Allah, Dek, kena, saya mau traktir kamu. Ngapain? Dapat pahala, dapat makanan. Kalau Jumat malam Majlis Ar-Raudhah. Oh iya, mulai didata sama dia ini ya. Kalau hari ini di sini, hari ini di sini nih. Udah, kita ngaji tiap malam, bebas kita dapat makan. Ajak anak, Masya Allah, ajak pembantu sekalian. Jadi kita bisa makan
gratis dapat ilmu, dapat roti jangan dimakan. Kenapa? Jual ke tetangga. Masya Allah, otak udah mulai otak bos ini ya, bisnis otaknya luar biasa ini. Silahkan dipraktekkan saudara-saudara. Nah ini orang kalau optimis itu nggak pusing gitu loh, nyantai hidupnya. Dia tahu Allah yang ngatur, jadi nggak pernah berpikir buruk. Semua yang terjadi dia pikir itu baik, walaupun tampaknya buruk. Nah seringkali kita tuh nggak yakin dengan yang kita kerjakan, ya, nggak yakin dengan kita kerjakan. Kita lebih yakin yang dikerjakan orang lain. Contoh, ini yang banyak beredar di WhatsApp, ya di Instagram. Ada gambar orang gali tanah, terus menemukan berlian. Yang di sampingnya juga gali tanah. Begitu lihat yang satu dapat berlian, yang dapat berlian pergi, yang gali tanah itu pindah gali ke tempatnya temennya yang dapat berlian. Ya nggak dapat. Padahal di balik tanah yang lagi dia gali tadi, di bawahnya ada berlian. Paham maksudnya enggak? Ya, itu karena dia lihat orang lain nggak percaya sama yang sedang dia kerjakan, nggak mensyukuri posisinya, tempatnya, akhirnya lelah. Rezeki itu ada jatahnya sendiri. Tapi kamu syukuri posisimu, apapun itu pasti enak. Saya kalau mau bab ngeluh, misal harus ngeluh gitu ya, alhamdulillah nggak bisa ngeluh. Kalau harus ngeluh, ini jam segini hari Jumat harus ceramah di depan Anda semua, betul kan? Padahal tadi ngantuk loh. Bener loh, ngantuk, capek, pengen tidur ya. Baru rebahan sebentar, sebentar. Lihat CCTV. Oh hati-hati bro, CCTV di mana-mana di sini. Ya buat relawan maksudnya. Duh, udah penuh nih jamaah nih. Jamaah udah penuh, harus ngajar ini. Harus ngajar. Ini kalau bab ngeluh, ya kalau bab ngeluh, nggak bisa gerak. Sebentar. Diundang ceramah sana, harus ceramah sini. Itu kalau orang mikir waktunya habis untuk ceramah, ngeluh akhirnya. Gara-gara jamaah pengajian, saya akhirnya tersiksa, tak punya waktu untuk diri sendiri, gak bisa hidup tenang, gak bisa makan enak. Baru mau makan, datang tamu. Baru mau rebahan, datang tamu. Kapan aku hidup tenang? Naudzubillah min dzalik. Ini kalau posisi penceramah mengeluh kan ya kebangetan toh ya? Kebangetan. Tapi kalau orang melihat dengan mata syukur, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, gak usah saya coba saya cek ya. Jakarta, yang dari Jakarta ada di sini, angkat tangan coba, Jakarta. Tuh, ya, Bali. Nah, tuh pojok ada dari Bali itu ya. Bandung. Ah, tuh. Ada Mas Riza dari Bandung. Orangnya di belakang kelihatannya ya. Yang di TV juga angkat tangan. Udah kelihatan ya. Oke. Yang dari Sukarjo, ya, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Ponorogo. Oh ada jin kelihatannya. Loh kamu nggak lihat, saya nggak lihat, cuman kira-kira atau ya nggak percaya, buktikan sendiri gitu ya. Ya, Surabaya. Oh, di Surabaya. Mana lagi nih? Semarang. Surabaya, Semarang. Tuh, Masya Allah kan dari mana-mana banyak. Coba kalau malam ini saya disuruh pergi ke Surabaya, saya disuruh pergi ke Jakarta, saya disuruh pergi ke Bali, saya disuruh pergi ke Semarang, saya disuruh pergi Wonogiri, Sragen, Boyolali untuk ceramah. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya suruh datang ke rumah Anda satu persatu. Kewajiban nyampaikan ilmu, datangin satu persatu rumah orang, ketuk rumah orang. Assalamualaikum mas, iya jangan nonton TV mas, yuk ngaji sama saya mas. Perang saudara-saudara. Stres nih, kesian nih, Habib Novel stres. Betul kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala mengumpulkan Anda di sini, dibuat gampang. Ke tempat Habib Novel, ayo ke Masjid Ar-Raudhah. Udah pokoknya ngaji di sana, datang ke sini. Saya tinggal turun dari tangga atas, duduk di sini, disiapkan kok kopi, pegang mic, didengarkan orang sekian banyak, belum lagi yang di dunia maya, kemudian panen pahala. Kurang ajar bener kan ya? Alhamdulillah, ini kan anugerah yang luar biasa, nikmat. Makanya kalau kita lihat dari sisi nikmat, itu selalu nikmat. Kalau mau lihatnya nggak enak, apapun sisinya pasti nggak enak. Bu, punya suami ganteng kaya raya, nikmat atau azab? Bu,
Ibu, punya suami ganteng kaya raya, nikmat atau azab? Dari sisi istri yang suka shopping, nikmat bib. Kenapa? Ditinggalin ATM dengan saldo unlimited. Keren. Sisi istri suka shopping, betul kan? Dari sisi istri pencemburu, azab bib. Kenapa? Ya gimana bib, jalan dikit dilirik orang, duit banyak wajah ganteng, ngapa-ngapain juga dia bisa. Stres saya bib, dikit-dikit saya cek handphonenya, dikit-dikit saya tanya dia ada di mana. Begitu ada kudung merah ngikutin saya kejar itu bib. Buat istri model begini nikmat atau azab? Azab. Jadi lebih bagus miskin jelek rupa atau ganteng kaya raya? Loh, kalau miskin jelek rupa gitu kan istrinya nggak cemburu, betul kan ya? Mas siapa yang mau sama kamu? Duit gak ada, wajah gak ada, cuman saya yang mau, merasa aman, nyaman, tentram. Tapi istri modal juga shopping, azab nih punya suami seperti ini. Tempe aja nggak dapat, tahu nggak dapat, tiap hari cuman lombok diiris kasih nasi. Aduh, ya Allah, Allahumma perubahan. Istrinya doanya seperti itu. Ini setiap sisi kalau dilihat ada sisi positif, ada negatif. Lah kita mau pilih yang mana? Pilih jadi orang yang berduka, sedih, ya tersiksa, atau orang yang bahagia, ketawa, nikmat, yaitu dengan alhamdulillah. Cari sisi positifnya. Mesti bersyukur? Nggak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Pasti akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya orang yang sangat bersyukur sama Allah Ta'ala dikasih Anda semua, dikasih hadiah punya teman-teman yang seperti Anda. Kok yo mau datang ke sini? Ya kan? Kok mau datang ke sini? Dan Anda harusnya bersyukur juga. Kok yo mau Habib Novel duduk ngajar di sini nggak pergi ke mall? Gitu loh ya. Saling mensyukuri kan, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan semuanya. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ nanti kita akan pegang peran kita. Alhamdulillah ya Allah, dikasih alat dakwah, dikasih alat ibadah, dikasih kesempatan mudah. Terima kasih ya Allah, sehingga siapapun yang datang akan dipandang dengan penuh cinta. Alhamdulillah, kirimannya Allah Ta'ala. Apalagi kalau teman-teman saya udah motret dari pos, cepret beras dari jamaah, Masya Allah. Yang ucap Alhamdulillah satu teman-teman, Alhamdulillah. Karak dari jamaah, teman-teman, alhamdulillah. Ini majelis Jumat malam Sabtu ini, Masya Allah, berasnya datang sendiri. Ya, semua datang sendiri. Tapi yang masak istri saya. Ya, dan kawan-kawan yang datang juga sendiri. Yang makan dia datang sendiri juga, gitu kan. Nggak perlu kita kirimkan, betul kan? Datang sendiri. Jadi ada yang masak, ada yang makan, ada yang ngirim bahannya. Alhamdulillah, nikmat apa lagi? Makanya kalau kita bisa duduk sama teman, bisa majelis, bisa ngobrol, nikmat. Alhamdulillah. Mau apa? Urip ki meh golek apa? Sampai bilang sama teman-teman, urip meh golek apa? Urip bari ki mati awakmu. Sebentar lagi kamu mati, mau cari apa lagi? Kamu bisa duduk sama pasanganmu, kamu bisa ketawa, kamu bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa zikir. Udah itu nikmat. Duit itu buat apa sih? Paling buat tambah-tambahan, betul kan ya? Tambahan kan nggak penting. Duit banyak nggak punya kenikmatan begini, apa artinya? Apa artinya? Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Apa? Sudah mulai praktek ini, alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau suatu saat kamu mengalami yang gak enak, ngucapnya apa? Perlu dipraktekkan atau nggak usah? Jangan ya, jangan. Pokoknya yang enak-enak saja. Kalau kita terbiasa ngucap alhamdulillah, tidak akan pernah melihat yang gak enak. Gak akan pernah. Dipaksa sama orang untuk lihat yang gak enak, tetap jadinya enak. Itu orang yang udah kenal alhamdulillah. Walaupun dia diputar-putar sama takdir model apapun, tetap alhamdulillah. Disitulah orang yang sudah mengucap alhamdulillah, dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhonya Allah tergantung ridhomu pada Allah Ta'ala. Oh iya. Gini. Boleh saya nanya? Sebelum majlis ini diakhiri,
Ya karena jam 10 lewat. Habib, kenapa nggak diperpanjang? Biar saya kangen sama Anda kangen sama saya. Karena kalau lama-lama aku menatap dirimu, aku akan bosan dengan engkau. Dan kalau lama-lama engkau menatap aku, engkau juga akan bosan pada aku. Biar tetap ada kerinduan dalam hati. Maka pengajian ini harus segera diakhiri. Nah, ini alasan Ustadz untuk segera mengakhiri. Ya, ilmu ngeles tingkat tinggi, saudara-saudara. Jadi begini, kita pengen tahu enggak Allah ridho sama kita? Pengen. Nah, Nabi udah ngasih tahu SAW, kalau kamu pengen tahu Allah ridho enggak sama kamu, caranya gampang. Ini yang ngajarin Nabi Muhammad SAW ya. Kamu kalau pengen tahu Allah ridho sama kamu atau Allah enggak ridho sama kamu, caranya gampang. Caranya kamu ridho enggak dengan takdirnya Allah Ta'ala. Kalau kamu dibolak-balikkan takdirmu di apapun, kamu ridho, ikhlas, seneng, ridho itu puas, enggak keluh kesah, hatimu puas, hatimu rela, maka Allah ridho sama kamu. Contoh, dikasih hidup melarat super miskin. Kalau ridho, ikhlas, ya puas, maka ibadahmu hanya yang wajib saja, Allah juga ridho sama kamu. Dah, aku ridho sama hambaku ini. Kenapa? Oh, saya kasih model apapun dia tetap senang sama saya kok. Ya saya juga senang sama dia, gitu loh. Enak toh? Tapi kalau kita nggak ridho, walaupun kita sholat model apapun, tapi kita nggak ridho sama takdirnya Allah Ta'ala, maka Allah juga nggak butuh sama ibadah kita. Oh, dia saya begitukan aja marah kok. Baru saya begitukan aja dia udah nggak enak hati. Dia seperti itu sama saya. Terus saya suruh ngasih nilai sholatnya, udah ambil, kembalikan ke dia, nggak butuh sholatnya. Kenapa? Saya kasih begitu marah. Masya Allah. Marahnya sama siapa? Sama keadaan, bukan saudara-saudara. Keadaan siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita marah sama keadaan, berarti kita marah kepada yang membuat keadaan. Nah, ridho ini memang gampang-gampang susah, harus dibiasakan. Nanti kalau udah biasa, maka bisa. Biasa, maka bisa. Bisa itu karena terbiasa. Maka biasakan bisa agar bisa biasa. Paham? Enggak tahu. Oh, saya cuma ngucap kok ya. Jelas semuanya? Kok kelihatan enggak ridho, kenapa ini? Ya, jamnya jam 10 lewat. Saya pengen majelis ini dikangenin sama saya dan dikangenin Anda semua. Setuju? Jadi biar kita nanti, ini kan masih ada makan tiap malam toh. Paling cepat kan keluar dari sini 10:30 malam, betul? Paling cepat itu. Nah, belum nyampe rumah nanti jam berapa? Saya pengen nanti Anda kalau ngajak orang hadir ke sini, orangnya itu seneng. Majelisnya jam 8 mulai dari urutan baca yasinnya, sholawatnya, jam 10 udah selesai, kemudian makan ya. Asik gitu enak. Saya mau datang lagi. Ternyata ngajak orang semakin banyak. Terakhir janjikan, selesai majelis ada makan. Ternyata dia nggak dapat. Mana katanya majelis ada makan? Wah, nasibmu Mas yang ridho. Ikhwani rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Saya terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak karena sudah mau hadir di majelis ini. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak sudah mau menonton tayangan majelis ini. Ya, tanpa Anda yang menonton dan tanpa Anda yang hadir, majelis ini seperti nggak ada. Walaupun ada, tapi seperti nggak ada. Adanya majelis ini karena adanya yang belajar dan mengajar. Karena adanya orang-orang yang mau saling berbagi waktu. Ya, berbagi waktu untuk siapa? Untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala, untuk kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus saling berterima kasih. Terima kasih pada siapapun. Anda kalau datang sendiri nggak ada yang lain, nggak enak toh ya, betul ya? Sendiri toh, yang lain kemana? Nggak tahu, kan nggak enak toh. Makanya terima kasih sama temennya yang sudah mau hadir, gitu kan? Alhamdulillah dia mau hadir. Itu lama-lama bisa kangen loh. Lama-lama bisa kangen. Sebagai wujud terima kasih, sesuatu yang udah lama tidak kita lakukan, malam hari ini kita lakukan 1 menit saja atau 2 menit saja. Ya, masing-masing serong kanan. Kasih contoh ya. Oke, lanjut. Nah, sip. Ya, buat sepur. Nah, begitu. Paham? Ya.
Hujan rintik-rintik. Ya, alhamdulillah. Lanjutkan yang belum paham, ikuti teman-temannya. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayo Bu, jangan nonton. Saya komandonya saja. Hujan rintik-rintik. Rupanya angin masih sepoi-sepoi, jadi hujannya 2 jam, saudara-saudara. Ya. Mulai hujan es, batu. Wah, hujan batu, ya mau boleh kepal boleh begini, jangan keras-keras nanti pingsan yang di depan. Ayah, hujan rintik-rintik, ya cuaca terang, angin berbalik. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, pijet gratis. Alhamdulillah. Biasanya yang bersyukur di akhir ini waktunya lebih lama. Jangan iri dengan rezeki orang lain ya. Hujan es. Wah, Masya Allah. Menyenangkan, alhamdulillah. Wajah-wajah bahagia tampak walaupun dipukulin saudaranya. Hujan rintik-rintik. Hujannya reda, kembali pada posisi. Alhamdulillah. Seger, melek, lapar. Tak kirain laparnya hilang, ternyata tambah lapar ya. Biasanya habis dipijit tambah lapar. Nah ini cara kita mensyukuri teman kita, biar saling sama temannya bisa berterima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dimanapun berada.